Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan membahas tentang pergiliran keturunan atau metagenesis dari tumbuhan paku. Jadi, tumbuhan paku dan juga lumut itu sama-sama memiliki pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan maksudnya itu apa toh? Jadi, enaknya itu kalau dilihat dari sudut pandang manusia, manusia itu kan dari dia bayi masih oek-oek sampai dia udah jompo, udah lansia, itu sama-sama memiliki bentuk, nggak ada bedanya. Tapi pada pergiliran keturunan, dia itu memiliki bentuk yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Sedikit untuk mengingat kembali bahwa pada metagenesis itu dia itu memiliki dua fungsi. Tumbuhan pakunya itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi dia cari rezeki, dan fungsi yang kedua adalah cari jodoh. Fungsi dia untuk cari rezeki itu pas sporofit, dan fungsi dia cari jodoh itu pas gametofit. Pas sporofit itu istilahnya si tumbuhan paku ini akan berfokus lebih untuk mencari makanan lewat fotosintesis. Pada saat dia untuk sudah siap, maka dia akan mencari jodoh atau memasuki fase gametofit untuk dia bisa memperbanyak keturunan. Sekian intermezzonya. Sekarang kita akan kembali lagi ke materi utama. Jadi pada tumbuhan paku ini bisa dilihat bagaimana sih untuk pola hidupnya atau pergiliran keturunannya di bagian gambar yang di sebelah kiri. Jadi seperti ini ya teman-teman. Saya akan hapus terlebih dahulu. Dia itu terdiri dari dua fase, yakni fase gametofit yang dimulai dari pembentukan spora sampai dia menjadi zigot. Nah, seperti ini. Dan fase sporofitnya dari zigot sampai ke sporangiumnya. Enaknya kalau dia fase gametofit pasti memiliki N aja di bagian belakangnya, iya kan? Kalau kalian lihat N semua kan. Kalau N semua berarti dia itu masuk gametofit atau mencari jodoh. Enaknya kalau untuk melogika ya biar nggak menghafal, kalau dia itu sudah 2N maka dia itu udah sempurna. Kalau fase belum sempurnanya masih fase N. Agar sempurna dia harus memiliki sepasang jodoh agar bisa 2N. Otomatis saat dia mencari jodoh maka dia masuk ke gametofit. Nah gitu logikanya biar enggak ngafalin mumet-mumet. Untuk N-nya ini namanya adalah diploid, dan 2N adalah haploid. Maksudnya apa? Diploid ini hanya memiliki satu salinan DNA atau asam nukleat. Kalau 2N itu memiliki double atau dua untaian ganda atau dua gen yang berada di tanamannya. Seperti itu. Lalu saya akan balik lagi ke materi. Jadi dimulai dari spora untuk pergiliran keturunan dari tumbuhan paku. Spora akan berubah menjadi protalium atau tumbuhan paku muda. Ingat ya, lium itu untuk paku. Biar nggak salah dengan protonema di tumbuhan lumut, aku menghafalkannya seperti ini guys. Ini kan lumut, kalau nema kan lumut. Maksudnya protonema kan lumut, aku singkat jadi nema aja. Kalau lium kan paku.
litium, kalian pernah dengar nggak baterai litium? Baterai litium itu ada di baterai ABC dan di baterai lainnya. Kalau baterai itu kan bentuknya gini kan, yang kayak aku gambar ini kan, sorry ya kalau gambarku jelek. Dan kalau disandingkan dia itu hampir sama seperti paku payung gitu loh. Kalian ngerti tukang pas megang em, paku kan? Nah, sama-sama bisa berdiri. Nah, oleh karena itu, protalium adalah identik dengan tumbuhan paku. Seperti itu. Itu intermezzonya. Sekarang balik lagi ya, protalium atau tumbuhan paku muda. Dia memiliki dua kehendak. Dia bisa berubah menjadi cewek atau berubah menjadi cowok. Antheridium itu adalah cowoknya, Archegonium adalah ceweknya. Untuk Antheridium dia berubah menjadi spermatozoid, lalu Archegonium cewek, otomatis dia memiliki sel telur atau ovum. Lalu sel telur dan juga spermatozoid bila bertemu akan menjadi zigot. Zigot ini akan berubah menjadi tumbuhan paku yang dewasa. Nah, udah dewasa ya. Lalu tumbuhan dewasa ini otomatis dia akan memiliki daun atau sporofil kalau dalam bahasa biologinya. Ini daun ya. Nama lain daun pada tumbuhan paku itu adalah sporofil. Dan di dalam sporofilnya ini dia memiliki berkas atau kantong-kantong kayak saku gitu ya, yang di dalamnya banyak terdapat spora. Nah, kantongnya ini namanya adalah sporangium, sedangkan sporanya itu ya spora. Seperti itu. Lalu kita akan membahas bagian yang terpentingnya adalah bagaimana sih cara untuk menghafalnya. Cara menghafalnya sangat simpel guys. Kalian hanya perlu menghafal 2 kata saja. Yang pertama adalah spota, yakni spora dan protalium. Litium kayak baterai gitu kan, itu identik sama tumbuhan paku. Nah, spota dan juga yang kedua adalah Goku. Kalian pernah lihat Goku kan, film anime dari Jepang itu. Nah, Goku ini merupakan singkatan dari zigot dan juga tumbuhan paku. Nah, cukup mudah kan untuk ringkasannya. Spota ini untuk Goku ini mewakili dari fase sporofit atau fase saat dia itu mencari nafkah, mencari makan untuk anak-anaknya, otomatis 2N. Lalu saat fase dia itu mencari jodoh adalah di spota, spora dan protalium, yang dia itu fase gametofit, yang otomatis dia memiliki hanya satu salinan DNA, yakni N doang. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga berkah. Bila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.